Aku kembali dipenuhi rasa khawatir. Sudah pukul 12 malam dan suamiku belum pulang. Apakah ia mabuk lagi? Aku memberanikan diri untuk menghubungi ponselnya dan seorang lelaki yang mengaku sebagai teman menjawabnya. Dugaanku benar, bahwa ia sedang berada di klub dan mabuk. Kupesan taksi untuk menjemput Mas Agung, menuruti permintaan teman-temannya. Lagi-lagi aku seperti istri yang sangat perhatian kepada suami. Padahal aku memaksa untuk tidak peduli. Aku berusaha agar hatiku tak terus-menerus berharap sesuatu padanya. Aku memasuki gedung yang minim cahaya. Kubuka lebar-lebar mataku, mencari sosok lelaki yang katanya sudah teler. Aku menggerutu kesal. Mencari orang di kondisi remang-remang seperti ini sangatlah menyusahkan. Orang-orang mungkin akan menatapku heran saat mereka menggunakan pakaian kurang bahan. Justru aku menggunakan pakaian tertutup lengkap dengan masker dan hijab. Ya, walaupun hijabku tak sebesar Uhti Nina, tetapi sepertinya hanya aku yang menggunakan pakaian seperti ini. Biarlah, aku tak peduli. Niatku hanya ingin menjemput Mas Agung, bukan untuk berjoget seperti cacing kepanasan. Hari ini merupakan hari perdana, di mana aku mengunjungi klub untuk pertama kalinya. Aku tak menyukai suara bising dan tempat gelap. Meskipun seperti itu, aku tak pernah merendahkan dan menghujat tentang kesenangan orang lain. Mereka punya cara sendiri untuk mencari kesenangan. Hanya saja kalau itu diriku, lebih baik berdiam diri di rumah menikmati drama Korea. Ya. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk merasakan kebahagiaan. Setelah berkeliling tanpa arah, netraku tertuju pada sekumpulan pria, berkumpul di salah satu sofa yang jauh berbeda dari tempat duduk orang lain. Apakah tempat duduk mereka khusus untuk kalangan VIP saja? Aku hanya menebak, sebab tak tahu tentang seluk-beluk tempat tersebut. Senorak inilah diriku, jangankan tempat clubbing, membedakan mana klub, pub, dan bar saja tak tahu. Semuanya kusamaratakan. Padahal tempat itu ternyata berbeda dari hasil pengamatanku beberapa hari yang lalu. Aku harus berterima kasih pada novel yang sudah kugarap karena dengan karya itu, aku banyak belajar dan membaca. Sehingga banyak informasi yang baru ku ketahui di usia tua ini. Aku mendekat dan menatap teman-teman Mas Agung yang terlihat masih waras, belum meracau dan teler. Aku hanya mengenal satu orang, Leon, dari kelima orang yang masih sibuk dengan minuman masing-masing. Leon menyadari kedatanganku dan menyambutku dengan cukup ramah. Bau kurang sedap menyeruak dari mulutnya. Karena tak sanggup memapah Mas Agung sendiri, Leon ikut membantuku untuk keluar dari gedung yang dipenuhi banyak orang. Aku menghela napas kasar. Pukul 1 dini hari dan orang-orang semakin membeludak. Apa karena besok hari Minggu, sehingga mereka seolah bebas berhuru-hara? Aku tidak tahu apa masalah kalian, tetapi Agung tak pernah sampai seperti ini. Ia meminum alkohol berkadar tinggi, padahal ia tak pernah bisa minum. Leon memberiku penjelasan setelah berhasil mendudukkan Mas Agung di dalam taksi. Aku mengernyit bingung, padahal beberapa hari yang lalu suamiku juga mabuk. Bukankah beberapa hari yang lalu dia juga mabuk? Tanyaku butuh kejelasan lebih. Leon mengangkat alis berusaha mengingat. Oh, aku lupa. Selama hidup, ia hanya menyentuh minuman itu sebanyak 2 kali. Beberapa hari yang lalu dan hari ini, angguknya berusaha agar aku percaya. Ia terus meracau dan berkata bahwa kau ingin meninggalkannya. Padahal, ia sangat mencintaimu. Aku melihat ada senyum kecil di bibirnya. Apakah ini hanya tipuan semata? Apa jangan-jangan keduanya bersekongkol? Kau tidak berbohong. Mas Agung menyukai Lydia. Aku mengeluarkan sanggahan. Apa dia pernah mengatakan dan membenarkan tuduhanmu? Apa katanya? Tuduhan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mengapa aku harus mencari pembenaran dari dirinya? Toh semua sudah jelas. Aku mendengus dan menatapnya tanpa ekspresi. Terima kasih atas informasinya. Akan tetapi, hal itu tak akan mengubah apapun. Aku membungkukkan badan, masuk ke mobil. Jangan hanya melihat dan mendengar dari satu sisi. Kau juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Tambahnya menahan pintu mobil yang akan aku tutup. Aku berdeham, mencoba menetralisir rasa sesak yang tiba-tiba muncul. Ada apa denganku? Apakah di dalam hati terkecil ini ikut setuju dengan penuturan Leon? Segera ku menggelengkan kepala mencoba untuk kembali sadar.
Leon menutup pintu dan meminta sopir untuk segera berangkat. Bau parfum Clive Christian menyeruak di hidungku, membuatku kembali tersadar bahwa seorang pria duduk di sampingku. Kepalanya menyandar di kaca jendela. Sedikit kasihan. Tetapi apa yang harus kuperbuat? Menyandarkan kepalanya di bahuku. Oh no, jangan pernah mencoba hal yang akan membuatku senam jantung di malam hari. Itu tidak baik untuk kesehatan jiwa dan ragaku. Kutatap wajah tidurnya yang damai. Ada rasa bahagia sekaligus sedih. Sepertinya aku memang mencintai lelaki ini. Tetapi aku berusaha untuk menutupinya. Benar kata Mira. Aku dan dia bak langit dan rawa-rawa. Parfum saja jutaan. Apalah dayaku yang masih menggunakan parfum seharga nasi goreng abang-abang pinggir jalan. Sudah jelas sekali perbedaannya. Parfumnya bisa bertahan 24 jam. Sedangkan aku, terkena angin sedikit saja, langsung menguap tergantikan bau matahari. Aku masih sibuk membaca novel. Sesekali melirik ke arah jendela kaca yang menampilkan jalanan yang sepi. Di luar masih gerimis, menyisakan bau petrikor yang menyeruak masuk ke hidung. Meski dalam ruangan, udara terasa begitu dingin, membuatku sesekali menyesap coklat hangat yang tinggal setengah. Membuktikan bahwa sudah beberapa menit berlalu sejak aku duduk di kursi ini. Suara bel berdenting, pertanda bahwa kafe kedatangan pengunjung. Kulambaikan tangan pada orang yang sejak tadi kedatangannya ku nanti. Sebelumnya, ia telah meminta maaf karena akan datang terlambat. Namun, aku cukup memaklumi. Seseorang yang memiliki peran penting akan memiliki banyak pekerjaan. Katanya, banyak meeting dadakan. Orang sibuk memang beda. Tak seperti diriku, yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk rebahan daripada bekerja. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanyanya setelah sukses mendudukan pantat di kursi yang berada tepat di hadapanku. Pesan minuman dulu, tawarku. Tetapi dia hanya menggeleng. Kau tahu sesuatu tentang hubungan Lydia dan Mas Agung. Lanjutku to the point. Melihatnya tergesa-gesa membuatku yakin bahwa ia masih memiliki pekerjaan lain. Leon tampak mengerutkan kening. Mengapa kau bertanya padaku? Kenapa tak langsung bertanya pada Agung? Pertanyaan dibalas pertanyaan. Hal yang sangat tak kusukai. Aku tak percaya padanya, kataku. Pria itu terlihat heran dengan penuturanku. Itu tak seperti yang kau pikirkan. Aku hanya terlalu sering melihat mereka bersama. Lydia kan sekretaris Agung. Sudah sepatutnya mereka akan sering terlihat bersama. Apa kau cemburu? Pertanyaannya sontak membuatku membuka mulut tak percaya. Walaupun memang benar ada rasa cemburu di dalam relung hati ini. Tetapi saat ditodong dengan pertanyaan itu, seketika ada rasa malu yang menggerogoti. Aku tidak mungkin mengaku pada sahabat suamiku. Orang tua Mas Agung dan adiknya juga mengatakan hal serupa, bahwa suamiku memiliki hubungan spesial dengan Lydia. Mereka bahkan mengatakan bahwa Mas Agung gagal menikah dengan Lydia karena akulah yang menjadi penyebabnya. Leon tampak kaget dengan pernyataanku. Terbukti saat ini pupil matanya melebar. Sampai aku takut bola mata itu akan keluar dari tempat. Semestinya, ia menggeleng lalu tersenyum kecil. Apa mereka tak menyukaimu? Aku mengangguk membenarkan. Suara helaan napasnya begitu gusar. Agung menyukaimu. Jauh sebelum kalian dijodohkan. Leon menegakkan tubuh dan berkata, ia seperti pedofil kala itu. Aku membelalakkan mata. Hah, ku tatapnya dengan air muka bingung. Apa maksudmu? Jangan membicarakan hal lain. Aku sedang membicarakan hubungan Mas Agung dengan Lydia. Leon mulai menarik napas panjang. Mungkin ceritanya juga akan sangat panjang, pikirku. Lydia hanya terobsesi dengan Agung. Lydia adalah sahabat kami sejak masih duduk di bangku SMA. Ia selalu mengikuti kemanapun Agung pergi. Saat ia kuliah di New York pun, Lydia juga mengikutinya. Meski gadis itu tak berada di kampus yang sama. Leon menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Ia menerawang, mencoba mengingat kembali masa lalu itu. Ibu Agung menyukai Lydia, tetapi tidak dengan ayahnya. Ayahnya bersikeras menjodohkanmu. Kau tahu kenapa? Aku menggeleng. Seperti yang kubilang tadi, Agung menyukaimu. Ia sendiri yang meminta agar beliau menjodohkannya denganmu. Apalagi ayahmu ternyata adalah teman ayah Agung. Kabarnya yang menambah kebingunganku. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa Mas Agung mencintaiku? Padahal,
Kami tak pernah bertemu sebelumnya. Jangan membual. Pertemuan pertama kami saat ijab kabul. Leon tertawa. Ia menatapku dengan pandangan yang tak bisa kuartikan. Berarti kau tak mengingatnya. Sejenak ia terdiam. Lalu mencondongkan tubuh mendekat ke arahku. Saat itu aku juga di sana. Apa kau tak ingat saat masih sekolah dulu? Pihak sekolah mengadakan seminar. Mengundangku dan Agung sebagai pembicara utama. Ya, kami diundang karena termasuk lulusan berprestasi. Bedanya, aku lulusan dalam negeri dan Agung lulusan luar negeri. Mungkin karena kami juga alumni sekolah yang sama denganmu. Sehingga pihak sekolah ingin memperkenalkan kalian dengan alumni yang berprestasi ini. Ada kesombongan di balik ucapannya. Aku kembali mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Saat duduk di kelas 12 memang ada sebuah pertemuan yang membahas tentang motivasi. Aku datang terlambat dan menabrak seseorang saat ingin masuk ke dalam ruangan. Tunggu, menabrak seseorang. Pupil mataku melebar. Saat menyadari bahwa pria yang kutabrak adalah salah satu pembicara dalam seminar tersebut. Aku ingat menabrak seseorang yang kala itu menjadi pembicara dalam seminar. Apakah orang yang kutabrak itu adalah Mas Agung? Tanyaku membutuhkan pembenaran. Leon mengangguk, lalu terpingkal. Kau tahu, aku hampir gila saat Agung mengatakan bahwa ia menyukai gadis SMA. Pada pandangan pertama pula. Love at first sight. Wow, aku pun tak percaya. Memangnya ada yang seperti itu? Katanya kamu saat itu cantik dan manis. Padahal ada banyak anak gadis di sana. Sungguh tabrakan itu mampu menumbuhkan benih-benih cinta. Hiperbolis sekali dia. Aku masih tak percaya. Bagaimana bisa cinta datang dengan begitu mudahnya? Jika Mas Agung mencintaiku, harusnya ia datang mencari dan mengajakku berkenalan. Seharusnya. Pria itu berusaha untuk mengenalku lebih jauh. Bukan malah tiba-tiba meminta orang tuanya untuk melamarku. Apa aku bisa menyebutnya seperti seorang pengecut? Satu lagi. Jika ia memang menginginkanku, seharusnya Mas Agung memperlakukanku dengan baik. Bukan malah mengabaikan setiap pertanyaan yang kuajukan dan membuat pikiran negatifku semakin bercabang. Wanita mana yang tak curiga jika suaminya terlalu sering bersama dengan wanita lain? Meskipun hanya rekan kerja sekalipun, tetap saja istri seakan cemburu. Apalagi Lydia terang-terangan memamerkan rasa sukanya pada Mas Agung. Aku cukup kesal saat Mas Agung tak bisa bersikap tegas pada Lydia. Hanya karena si wanita ular itu adalah sahabat yang telah lama dikenalnya. Jauh sebelum ia mengenalku. Jika Mas Agung terlalu menjaga perasaan si gadis Bahenol itu, seharusnya ia menikahinya saja. Alih-alih menikah denganku yang setipis triplek ini. Lalu, bagaimana bisa Pak Sudrajat menyetujui permintaan konyol Mas Agung? Kata ibu mertuaku. Aku hanya dijadikan jaminan. Bukan. Leon menaikkan bahu. Pertanda ia tak tahu apa-apa. Aku tak tahu lagi cerita selanjutnya. Tanyakan sendiri pada suamimu. Jangan menuduhnya terus-menerus. Baru kali ini aku melihatnya kacau seperti itu dan penyebabnya adalah seorang wanita. Apa aku sepenting itu bagi Mas Agung? Sehingga dirinya melampiaskan pada minuman terlarang itu. Jika iya, mengapa ia selalu acuh dan terkesan tak peduli saat aku kesal dengan setiap perlakuannya? Leon pamit untuk kembali ke kantornya, meninggalkanku yang masih dilanda kebingungan. Cerita Leon seperti dibuat-buat saja. Apakah ini sebuah karangan semata? Apa Leon sudah bekerja sama dengan Mas Agung? Jika dia mencintaiku, lantas mengapa dirinya selalu bersama Lydia? Semakin aku memikirkannya, semakin pusing kepala ini. Kehidupanku seperti puzzle yang kehilangan beberapa potongan. Tak akan bisa terselesaikan.